Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara kasih dalam Kristus Yesus, salam sukacita bagi kita semua pada malam Natal ini. Firman Tuhan yang menyapa kita pada malam Natal ini tertulis dalam Mazmur 147 ayat 1 sampai 11. Demikian dikatakan, Haleluya! Sungguh bermasmur bagi Allah kita itu baik bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur, bermasmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada kegagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Saudara-saudari kasih Tuhan, sudah 4 minggu lamanya kita menjalani masa Advent, merayakan masa-masa penantian. Kini, dalam persekutuan ini tiba saatnya bagi kita menyambut kehadiran Juru Selamat. Kita mengenang di malam seperti ini 2021 tahun yang lalu, dunia terlelap. Hanya 2 yang terjaga menyambut Juru Selamat dunia lahir. Kelahirannya menandai kasih Allah Bapa yang begitu besar, yang melampaui segala akal. Kasih Allah yang begitu besar, jauh lebih besar dari pelanggaran manusia. Keselamatan telah dianugerahkan jadi milik Anda, saya, dan kita semua. Lantas apa yang selayaknya kita kerjakan untuk mensyukuri itu semua? Dalam kegembiraan Natal saat ini, apa yang hendak kita peroleh untuk dapat menjadi pegangan hidup kita? Apa yang hendak diperbaharui dalam hidup kita melalui persekutuan kudus malam ini? Perikop firman Tuhan, Mazmur 147 ayat 1 sampai 11 yang baru saya baca, itulah yang menjadi dasar untuk menjawab itu semua. Secara umum ada 3 motif saat Mazmur dikumandangkan umat. Yang pertama adalah motif vertikal. Motif ini mewujud pada respons umat terhadap karya penyertaan Allah yang ajaib dan dialamatkan langsung kepada Tuhan. Dalam iman saat mengumandangkan Mazmur dengan motif ini, umat digambarkan seperti berhadapan-hadapan langsung dengan Tuhan. Dan di dalam iman, umat memahami bahwa Allah yang bertahta di tahta maha tinggi mendengarkan seruan dan pujian yang disampaikan melalui Mazmur umat. Contohnya dapat ditemukan pada Mazmur pasal 143. Di ayat 1 dikatakan, Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaanmu demi keadilanmu. Berkomunikasi dengan Allah, demikian motif vertikal. Yang kedua adalah motif personal. Masih sama dengan motif sebelumnya, yakni respons umat terhadap karya penyertaan Allah yang ajaib. Namun kali ini dialamatkan kepada diri sendiri. Saat mengumandangkan Mazmur dengan motif ini, umat seperti berbicara di depan cermin. Ya, di depan cermin. Apa yang dikatakan melalui Mazmur dimaknai untuk diri sendiri. Mengingatkan diri sendiri untuk sesuatu yang penting dikerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Misalkan saja Mazmur pasal 146 dapat mewakili motif ini. Di ayat 1 dikatakan, Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Berkomunikasi dengan diri sendiri mengenai kemuliaan dan kehendak Allah, demikian motif personal.
Yang ketiga atau yang terakhir adalah motif horizontal. Yang satu ini berupa testimoni dan dialamatkan kepada orang lain. Saat mengumandangkan Mazmur dengan motif ini, umat seperti berbicara di depan panggung. Panggungnya tidak harus seperti panggung drama Natal atau podium tempat berkhotbah. Namun panggung di sini dimaknai bahwa pemazmur atau para pembaca Mazmur diberikan waktu dan kesempatan untuk membuat pengakuan dan kesaksian mengenai Tuhan, mengenai kebenaran dari Tuhan dan membagikannya di hadapan orang lain. Contoh untuk motif ini dapat kita lihat dalam teks firman Tuhan dasar khotbah pada saat ini, malam Natal ini. Dalam iman, saat mengumandangkan Mazmur 147 ayat 1 sampai 11 ini, umat digambarkan tidak sedang berhadapan-hadapan langsung dengan Tuhan, namun dari tahta tinggi Allah tetap memperhatikan. Digambarkan sesama umat sekarang sedang berhadap-hadapan, sama-sama mengingat, bersama-sama bersuara mengenai kebenaran Tuhan. Di dalam kebersamaan itu ada momen untuk sama-sama merenung, ada momen untuk sama-sama meresapi kehendak Tuhan. Lantunan kata dan nada dalam menyuarakan Mazmur menjadi media untuk menjiwai kehendak Tuhan dalam kehidupan selama ini, saat ini, dan untuk selamanya. Dikatakan di ayat 1 bahwa bermazmur bagi Allah kita itu baik, indah, dan layak. Sekarang yang menjadi pertanyaan, seperti apakah kebaikan, keindahan, dan kelayakan yang dimaksud? Sebenarnya, Mazmur dibaca tidak secara polos seperti tadi saat saya membacakannya. Ada yang mengiringnya dengan kecapi, ada yang menyanyikannya. Mazmur dibaca secara responsoria bersama-sama dengan orang lain ataupun umat. Yang menjorok ke kiri dibaca pemimpin, yang menjorok ke kanan dibaca umat. Contohnya dalam ayat 1, saya sebagai pemimpin akan membacakan, sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik. Anda sebagai umat kemudian membaca, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Demikian selanjutnya dibaca secara bersaut-sautan. Kebaikan dan keindahan dalam bermazmur terletak pada cara demikian, cara membacakannya. Bagaimana masing-masing pihak tanggap dengan perannya. Pemimpin memulai, umat melanjutkan. Selama giliran pemimpin membaca, umat secara seksama menunggu dan memerhatikan. Demikian sebaliknya, saat umat membaca, pemimpin memperhatikan dan menunggu gilirannya. Ada seni menunggu dan mendengar, ada seni memperhatikan dan menanggapi di saat umat atau kita membaca Mazmur. Di sini letak kebaikan dan keindahan bermazmur bagi Allah. Seni bermazmur ini dapat juga kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, yakni bagaimana kita saling menyambut saat berhadapan dengan perkataan atau opini orang lain. Selayaknya kita tidak menganggap perkataan baik dari orang lain seperti angin lalu saja, melainkan kita sambut atau dengan memberinya apresiasi. Di saat rapat misalnya, baik di rapat di kantor, lingkungan adat maupun rapat jemaat yang umumnya diselenggarakan di awal-awal tahun gerejawi ini, kita memiliki perhatian untuk mendengar orang lain. Kita memiliki kesabaran untuk menunggu giliran dan memberi apresiasi terhadap upaya dan pendapat yang orang lain berikan. Sama seperti setiap orang bersama-sama ambil bagian dalam pembacaan Mazmur, demikianlah kita berpartisipasi dalam pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini dengan menggunakan talenta yang dikaruniakan Tuhan bagi kita. Lebih daripada itu, seperti yang dikatakan di penghujung ayat 1, sungguh layaklah memuji-muji Allah, baik melalui Mazmur, doa, dan lain sebagainya. Sudah selayaknya kita memuji-muji Allah. Itulah yang kita kerjakan sebagai orang beriman. Sesungguhnya banyak hal dapat dijadikan alasan untuk memuji-muji Allah. Nah, sekarang dijabarkan melalui ayat-ayat dalam perikop firman Tuhan saat ini, alasan bagi kita memuji-muji Allah. Ada 4 yang saya bisa rumuskan bagi kita alasan untuk memuji-muji Allah menurut perikop ini, sekaligus hal inilah yang menjadi cara kita bernyanyi bagi Allah. Pertama, Allah bekerja dan berkarya dalam sejarah hidup manusia. Kerja dan karya ini diwakili oleh gambaran restorasi Yerusalem. Demikian tertulis di ayat 2. Apakah itu restorasi Yerusalem? Kembali ke cerita klasik mengenai pengalaman umat Israel masa perjanjian lama yang menjadi latar belakang teks ini.
Umat menyadari bahwa mustahil mereka bisa membangun kembali Yerusalem jika bukan karena kuasa Tuhan semata. Puing-puing reruntuhan bisa terbentuk kembali dan bisa berdiri kokoh hanya karena Tuhan berkehendak. Tangan mereka bekerja, namun kuasa Tuhan saja yang menggerakkan dan memberkati apa yang mereka kerjakan. Demikian restorasi itu bisa terjadi. Sebenarnya bukan hanya teks ini saja, banyak teks firman Tuhan dalam Alkitab berlatar belakangkan restorasi Yerusalem ini. Restorasi ini sering didengungkan kembali karena memang pengalaman ini penuh dengan keajaiban. Kerja dan karya Tuhan adalah keajaiban, dan keajaiban itu layak untuk senantiasa direnungkan dan dimaknai kembali. Nah, sekarang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apakah kita juga sama seperti pemazmur dan umat masa itu yang masih mampu mengenali kerja dan karya Tuhan dalam sejarah hidup? Mampukah Anda mengenali apa yang telah Tuhan perbuat dalam hidup Anda setahun ini, misalnya? Sederhananya firman Tuhan saat ini menuntun Anda untuk flashback atau kilas balik sejenak dengan perjalanan hidup Anda selama ini. Dalam iman kita mampu menyadari bahwa kita dapat berkumpul dan bersama-sama mensyukuri malam Natal saat ini semata-mata hanya karena kasih Tuhan. Apalagi di masa pandemi sekarang, di mana ancaman kesehatan ada di sekitar kita, di mana banyak orang telah menjadi korban. Sungguh selayaknya kita memuji-muji Allah. Memang jalan hidup tidak selalu mulus. Terkadang ada kerikil atau batu sandungan yang harus dihadapi. Apalagi di masa sekarang ini di mana beragam tatanan sosial, tatanan ekonomi maupun budaya menjadi terganggu bahkan rubuh oleh karena dampak pandemi. Namun disitulah ayat firman Tuhan menyapa kita memaknai restorasi yang Tuhan telah kerjakan secara ajaib menggema di malam Natal ini. Dalam pengharapan kita mengimani Allah mampu mengembalikan Yerusalem, kota damai menjadi tempat kita berdiam. Puing-puing reruntuhan akibat pandemi akan Tuhan tata ulang untuk kebaikan kita. Di dalam pengharapan, kita mengimani Allah tetap bekerja dan berkarya hingga saat ini menjangkau Anda sekalipun terdapat berbagai keterbatasan dan pembatasan. Seperti yang tertulis pada ayat 11, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Janganlah tinggalkan pengharapan kita. Teruslah menjadi orang kesukaan Allah melalui pengharapan kita. Yang kedua adalah Allah senantiasa mencipta dan menjaga ciptaannya. Dikatakan di tempat bahwa Tuhan menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Kita bisa membayangkan bagaimana banyaknya bintang di langit. Sekalipun zaman now perlengkapan astronomi makin canggih, namun masih belum cukup untuk membantu para astrolog menentukan jumlah bintang di langit. Memang, suatu badan antariksa dari Amerika Serikat bernama NASA telah meluncurkan suatu metode sebagai upaya untuk menentukan jumlah bintang. Namun mereka sendiri mengakui bahwa metode ini masih sebatas estimasi dan masih terdapat berbagai keterbatasan dalam hasil penerapannya. Beralih ke apa yang dikatakan firman Tuhan, kuasa Allah melampaui estimasi manusia. Allah sungguh-sungguh menentukan jumlah atau bilangan bintang di langit. Jelas yang menjadi penekanan dari pemahaman tersebut adalah bahwa bintang yang jumlahnya tak terhingga itu Allah yang menciptakan. Di saat kita menengadah ke langit malam, melihat banyaknya bintang, di situ kita menyadari sungguh agung kuasa Tuhan melalui ciptaannya. Atau persisnya seperti yang dikatakan di ayat 5, besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan, kebijaksanaannya tak terhingga. Namun tak hanya sampai di situ saja, Allah juga mengenal dengan baik ciptaannya. Dia menyebut nama-nama bintang yang jumlahnya tak terhingga itu. Itu artinya bahwa Dia Allah kita adalah Allah yang maha mengenal dan maha mengetahui. Dia adalah Allah pencipta yang mengenal dan mengetahui dengan baik apa yang baik untuk ciptaannya. Di ayat 3, apa yang baik itu ditunjukkan melalui kesembuhan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka.
Di ayat 8, apa yang baik ditunjukkan melalui turunnya hujan yang mengerjakan pertumbuhan bagi rumput di gunung-gunung. Di ayat 9, apa yang baik ditunjukkan melalui pemberian makanan kepada hewan dan anak-anak burung gagak yang memanggil-manggil. Bila diperhatikan lebih lanjut, ketiganya yakni kesembuhan di ayat 3, hujan di ayat 8, dan makanan di ayat 9 menunjukkan bagaimana ketiga hal tersebut merupakan kebutuhan dan kerinduan dari ciptaan. Kebutuhan dan kerinduan dari orang yang patah hati dan terluka adalah kesembuhan dan luka yang dibalut. Kebutuhan dan kerinduan dari rumput adalah berakhirnya musim kering dan datangnya hujan untuk memberikan kelegaan, kesegaran, dan pertumbuhan. Begitupun juga dengan kebutuhan dan kerinduan dari hewan dan anak-anak burung gagak untuk mendapatkan makanan. Dari situ kita memahami bahwa Allah mencukupkan kebutuhan dan menjawab kerinduan dari ciptaannya. Inilah salah satu penekanan pesan Natal melalui firman Tuhan sekarang ini. Lahirnya Kristus Yesus merupakan rencana dan karya agung dari Allah untuk mencukupkan kebutuhan dan menjawab kerinduan manusia. Kebutuhan akan adanya pendamaian antara Allah dan manusia kini sudah terpenuhi. Kerinduan umat menanti-nantikan juru selamat kini sudah terjawab. 4 minggu masa Advent telah mengarahkan kita menghayati kebutuhan dan kerinduan ini. Di malam yang kudus ini telah dinyatakan bahwa kebutuhan telah dipenuhi, kerinduan telah dijawab, nubuatan telah digenapi, keselamatan telah tiba. Allah menjadi manusia bersama-sama dengan kita. Kemudian bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai di bumi. Yang ketiga adalah Allah menegakkan keadilan dan kedamaian. Ditegaskan pada ayat 6 bahwa Tuhan menegakkan kembali orang tertindas, sementara orang-orang fasik direndahkan. Artinya, Tuhan bermaksud menegakkan keadilan, baik bagi orang fasik maupun bagi orang yang tertindas. Keadilan yang dimaksud di sini tentunya bukan seperti membagi satu kue menjadi setengah kepada si abang dan setengah lagi kepada si adik. Keadilan Allah di sini berkenaan dengan menopang yang lemah dan merendahkan ataupun memberi ganjaran kepada orang fasik. Orang tertindas yang sebelumnya harus menerima pahitnya ketidakadilan ataupun korban ketidakadilan akan menikmati kelegaan karena mendapatkan topangan. Sementara orang-orang fasik yang sebelumnya merupakan pelaku ketidakadilan kepada sesamanya akan menerima ganjaran atas perlakuan yang tidak benar. Dari situ kita bisa memahami bahwa Allah yang kita kasihi dan yang kita sembah tidak mengkehendaki hukum rimba menjadi dasar tata interaksi manusia dengan sesamanya. Kita tahu bagaimana hukum rimba itu, adu kuat-kuatan. Siapa yang lebih kuat akan menang, yang lemah akan menjadi mangsa bagi yang lain atau menjadi takluk pada si kuat. Bukan demikian yang diinginkan Tuhan. Alih-alih berpatokan pada hukum rimba, Allah menunjukkan norma baru sebagai dasar tata interaksi kita dengan sesama. Di ayat 10 sebenarnya sudah jelas diutarakan bahwa ia tidak suka kepada kegagahan kuda, ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Sekilas ayat 10 ini bisa saja membuat orang bingung. Apa yang salah dengan kegagahan kuda? Apa yang salah dengan kaki laki-laki? Kok sampai Allah tidak suka dan tidak senang? Membaca Alkitab berbahasa Inggris atau New International Version membuat kita lebih mudah menangkap maksud dari ayat ini. Kira-kira seperti ini saya boleh terjemahkan. Kesukaan Allah tidak terletak pada kekuatan kuda, kesenangan Allah tidak terletak pada kaki prajurit perang. Hal ini semakin dapat dipahami ketika kita mengingat kembali bahwa Yesus menunggangi seekor keledai saat memasuki kota Yerusalem, menandai kedatangannya bukan untuk misi perang maupun permusuhan, bukan, melainkan misi damai dari Allah. Itu jugalah yang menjadi penekanan dalam perikop firman Tuhan saat ini. Mari kita menjauhi permusuhan dan kefasikan, namun kerjakanlah kesukaan Allah dengan cara membawa damai bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi bukan persoalan adu kuat untuk berkelahi. Sekarang ini di masa kekerasan sudah semakin ditinggalkan, adu kuat tampaknya beralih ke yang lain selain adu otot. Ada yang adu kuat-kuatan suara, dengan anggapan siapa yang lebih kuat bersuara atau lebih vokal dalam berpendapat
itulah yang bakalan menang. Ada yang adu kuat-kuatan pengaruh, yakni berlomba memasukkan pengaruhnya ke orang lain, lobi sana lobi sini agar menentang lawannya. Inilah dia yang diingatkan melalui pesan malam Natal berangkat dari perikop firman Tuhan saat ini, bahwa jikapun Anda memiliki kemampuan, kuasa atau kekuatan baik dalam tenaga, pengaruh, finansial atau apapun itu, pergunakanlah itu bukan untuk melemahkan, melainkan menopang orang lain. Jikapun Anda memiliki kemampuan, kuasa, dan kekuatan baik dalam hal tenaga, pengaruh, finansial, atau apapun itu, pergunakanlah itu bukan untuk memuaskan hasratmu, bukan untuk balas dendam, melainkan balas kasih atau respons terhadap Tuhan melalui pengorbanan terhadap sesama manusia. Berdamailah dan saling menopanglah. Yang keempat, dan ini yang terakhir, Allah mengkehendaki permainan kecapi. Secara umum dalam kitab Mazmur, permainan kecapi diidentikan dengan suasana syukur dan sukacita. Bila seseorang sedang merasakan kegembiraan dan sorak-sorai, luapan dan perasaan itu disampaikan dengan iringan kecapi. Bisa Anda lihat di Mazmur 4 ayat 1, 33, 3, maupun pasal 43 ayat 4 dan lain sebagainya. Tentu ada kaitannya dengan Daud yang tersohor pada zamannya sebagai pemain kecapi. Permainan kecapi Daud kena ke hati Raja Saul. Saat masih menjabat sebagai raja, permainan kecapi Daud membuat hati Saul terkesan, gelisah dan takut berganti menjadi ketenangan. Bertolak dari apa yang dikatakan dalam perikop firman Tuhan saat ini, maka saudara-saudari dikasih Tuhan, mainkanlah kecapimu. Mainkanlah kecapimu, atau lebih tepatnya tunjukkan sukacitamu bagi Allah atas keselamatan yang dianugerahkannya kepadamu. Bisa saja saat ini ada dari antara Anda yang diliputi kegelisahan atau bahkan dirundung beban hati. Namun saat ini biarlah hati kita semua bersukacita. Manusia bisa berbeban hati karena berbagai macam persoalan dunia, namun kesukaan umat atau orang percaya tetap terletak pada Allah. Bersukacitalah dalam Tuhan, muliakanlah Allah dengan segenap hatimu, karena Allah besertamu dan keselamatan telah menjadi milikmu.